Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Kamis 21 April 2022. Seperti biasanya untuk memulai awal di pagi hari yang cerah ini, kita akan mulai dengan harga penutupan perdagangan IHSG kemarin. Nah, bisa kita lihat harga penutupan IHSG kemarin ini ditutup menguat 0,39% ke level 7.227. Lalu kalau kita lihat di bursa Asia sendiri kemarin itu ditutup variatif ya, dengan penguatan indeks SNI ini menguat 0,85%. Namun indeks Hang Seng ini mengalami koreksinya 0,40%. Sedangkan untuk indeks Nikkei mengalami penguatan yaitu 0,86%. Nah, sedangkan kalau kita ke bursa Eropa, pada penutupan perdagangan semalam, bursa Eropa ditutup cenderung menguat dengan penguatan tertinggi ini terdapat di indeks DAX yang menguat 1,47%. Lalu diikuti dengan indeks FTSI yang menguat 0,37%. Lanjut ke bursa Amerika sendiri, pada penutupan perdagangan semalam, bursa Amerika ini ditutup variatif dengan penguatan di indeks Dow Jones ini menguat 0,71%, namun untuk indeks Nasdaq dan S&P 500 ini kompak melemah dengan masing-masing pelemahan 1,22% dan 0,06%. Oke, setelah itu kita beralih ke harga komoditas dunia lainnya. Kita bisa lihat bahwa harga komoditas dunia lainnya kemarin ini harga minyak mentah ini ditutup variatif dengan minyak jenis WT ini mengalami penguatan 0,19%. Namun untuk minyak mentah jenis Brent ini masih mengalami koreksinya di 0,42%. Sedangkan untuk harga komoditas batu bara kembali melanjutkan penguatan dengan penguatan 2,86%. Dan untuk harga minyak CPO ini mengalami koreksinya kembali sebesar 1,41%. Lalu harga nikel yang juga mengalami koreksinya 0,60%, timah yang juga mengalami koreksinya kembali sebesar 0,22%. Oke, selanjutnya kita kembali pada perdagangan hari ini. Kami memperkirakan IHSG akan bullish kembali dengan titik support dan resisten ini berada di level 7.185 sampai 7.265. Untuk berita global pada hari ini kita melihat pergerakan Wall Street kemarin ya. Pergerakan Wall Street kemarin ini ditutup mix dikarenakan investor masih mencerna sejumlah hasil pendapatan di kuartal 1 2022 dan masih menantikan lebih banyak data-data yang akan rilis di bulan April ini. Lalu berita yang kedua ini datang dari imbal hasil yield treasury yang 10 tahun ini mengalami penurunan sebesar 7 basis point atau sebesar 2,84%. Dan kalau kita lihat dari The Fed sendiri, bahwa The Fed sendiri pada hari ini melihat bahwa beritanya adalah penjualan rumah di Amerika Serikat pada bulan Maret ini mengalami penurunan ya, penurunan sebesar 2,7% secara month on month ke level terendahnya sejak Juni 2020. Namun ekonomi AS atau ekonomi Amerika Serikat ini mengalami pertumbuhan dengan kecepatan yang masih moderat hingga pertengahan April 2022 ini. Untuk selanjutnya pada hari ini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat
penjualan rumah di Amerika Serikat ini mengalami penurunan sama 5% selama sepekan. Penurunan ini melanjutkan 6 minggu secara berturut-turut. Selain itu, kenaikan suku bunga masih menjadi penghalang dari harga rumah tersebut, dan sehingga pembeli baru masih was-was atau masih standby dikarenakan suku bunga yang terjadi masih naik. Dan kalau pada hari ini juga kita lihat Rusia, kekhawatiran atas pasokan yang lebih ketat dari Rusia dan Libya membuat harga minyak menjadi terancam turun dikarenakan pasokan yang menjadi lebih ketat di Rusia dan Libya sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk berita korporasi pada hari ini, PT Asta International atau ASII akan membagikan dividennya sebesar 9,67 triliun atau sebesar 239 per lembar saham. Lalu ada PT Bian Resources atau BYAN yang pada hari ini dia akan menetapkan belanja modal atau capesnya sekitar 220 juta US dollar sampai 250 juta US dollar di sepanjang tahun 2022. Dan untuk saham PPRE atau PT PP Presisi Tbk diperkirakan akan membagikan dividen tunainya sebesar 7,7 miliar rupiah. Oke, untuk trading EDA pada hari ini, Philip Sekuritas merekomendasikan saham BMRI dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah. Untuk Bapak Ibu bisa diperhatikan trade buy di entry level 7.875 sampai di 7.900 dengan target price yang pertama itu di level 8.200, dan jika melanjutkan ke target price kedua sebesar di level 8.325 dan memperhatikan area stop loss-nya juga di 7.600. Oke, selanjutnya ada saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pada hari ini kami memperkirakan BJTM akan cenderung menguat ya dalam jangka pendek. Jadi Bapak Ibu bisa trade buy di area level 785 dengan target price terdekat yang kami perkirakan dengan resistennya di 815, dan jika melanjutkan maka diperkirakan kami akan melanjutkan penguatan di 825. Dan jika BJTM tidak dapat melanjutkan penguatan, maka diperkirakan titik support yang kami berikan ini berada di 755. Oke, selanjutnya ada saham MYOH atau Samindo Resources. Untuk hari ini kami memperkirakan MYOH ini cenderung menguat ya dalam jangka menengah. Bisa diperhatikan untuk trade buy-nya bisa di level di 1.840 dengan area resistennya di 1.890 dan area resisten kedua di 1.915 dengan memperhatikan area stop loss-nya yang kami berikan di level 1.790. Oke, selanjutnya ya saham selanjutnya adalah INTD atau Interdetail Tbk. Kalau kita lihat dalam jangka pendek, INTD ini masih sideways ya pergerakannya. Namun kalau dalam jangka menengah, INTD ini diperkirakan cenderung menguat dengan trade buy yang kami sarankan ini di level 250 dan area resistennya kami memperkirakan akan berada di level 270 hingga 276. Dan dengan memperhatikan area stop loss itu berada di level 230.
Oke, selanjutnya pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 21 April, kita ada webinar yang dengan tema prospek sektor retail di tahun 2022. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sedang kosong waktunya, bisa join kita di webinar siang hari, pukul 12 siang sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dengan joinnya bisa langsung ke link bit.ly PSI Edukasi 0405. Nah, lalu selanjutnya pada minggu depan, pada hari Selasa di tanggal 26 April, kita juga ada webinar mengenai sekolah pasar modal saham dan reksadana. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tahu tentang pasar saham dan reksadana, bisa join di hari Selasa tanggal 26 April 2022. Acaranya dimulai pukul 13.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga gratis, tapi dengan pendaftaran melalui WhatsApp yang tertera di poster ya. Jadi untuk Bapak Ibu, jika tidak ada kegiatan pada hari ini dan minggu depan, bisa join kita di webinar hari ini, karena join untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang pasar saham, di pasar saham, reksadana maupun sektor retailnya. Oke. Oke, pada hari ini kita lanjut dengan sesi Q&A ya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika memiliki pertanyaan tentang saham-saham yang akan mau dibahas, silakan komen di kolom Q&A ya Bapak, Ibu, agar bisa terbaca. Terus habis itu kita beri waktu sampai 2-3 menit ya untuk Bapak Ibu memikirkan saham-saham apa yang mau ditanyakan. Oke, kita Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali ya untuk sesi Q&A pada hari ini. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu saham KRAS dan BRPT. Oke, kita lihat untuk saham KRAS terlebih dahulu atau Krakatau Steel. Untuk KRAS atau Krakatau Steel pada penutupan perdagangan kemarin ya, KRAS ini ditutup merosot atau melemah di level 5,56%, di area level 374. Kalau kita lihat untuk KRAS sendiri pada hari ini masih kecenderungan melemah, dikarenakan kalau kita lihat secara stokastik dia juga sudah mulai mengarah ke area negatif pada oversold-nya, dan begitu juga dengan
volume yang ada penutupan kemarin ini juga mengalami pelemahan dibandingkan sebelumnya. Jadi untuk keras pada hari ini kami sarankan masih melanjutkan pelemahan dengan area support yang kami berikan ini bisa berada di level 365. Jika dia menembus di area level MA21 dan 34, maka keras masih bisa menunjukkan pelemahan dengan area support keduanya. Itu kita lihat ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini untuk area support keduanya ini bisa berada di area 340. Jadi untuk keras, kami sarankan untuk terlebih dahulu diperhatikan dulu karena saham ini masih kecenderungan mengalami pelemahan. Oke, selanjutnya saham BRPT. Untuk BRPT atau Barito Pacific Tbk pada penutupan perdagangan kemarin ya, dia mengalami pelemahan sebesar 1,68%, ditutup di level 870. Dan secara volume juga BRPT ini juga mengalami cenderung melemah ya, yang dikarenakan adanya aksi jual para investor. Dan kalau kita lihat secara MACD bahwa crash ini berhasil berada di area set range-nya ya untuk secara MACD-nya, dan untuk secara stokastiknya juga masih bergerak di area sideways. Jadi untuk crash, kalau pada pembukaan perdagangan hari ini bisa menembus di area level terdekatnya ini di MA 34 dan MA 90, maka resisten yang bisa kami berikan ini berada di area levelnya, ini di 910. Ini untuk level resisten terdekatnya. Namun kalau misalkan dia tidak dapat melanjutkan penguatan, maka untuk BRPT ya, kami sarankan untuk titik support yang kami berikan ini ya, bisa kita perhatikan ya untuk titik supportnya berada di area 855 dengan dan area support terjauhnya ini kita lihat ya bisa mencapai di level supportnya di 840 untuk saham BRPT. Lanjut saham berikutnya JSMR. JSMR. Oke, kita lihat saham JSMR, Jasa Marga Persero Tbk. Untuk JSMR pada penutupan perdagangan kemarin ya, JSMR ini ditutup menguat 4,67% di level areanya di 3.810. Dari secara volume ini masih ditopang adanya aksi buy para investor. Dan kalau kita secara stokastik, dia masih menunjukkan namanya area negatif positifnya ya, menunjukkan area positifnya dan cenderung mau membentuk area golden cross. Dan secara MACD juga kita lihat juga walaupun di sini masih cenderung sideways, tapi untuk pergerakannya juga kita lihat pada hari ini cenderungan akan membentuk area golden cross-nya. Jadi kalau pada pembukaan pagi hari ini JSMR bisa melanjutkan penguatannya, maka area resisten terdekat yang bisa kami berikan ini berada di area 3.900 untuk level resisten terdekatnya ya Bapak Ibu. Dan untuk resisten keduanya itu kami berikan berada di level 3.990 untuk area JSMR. Dan tetap diperhatikan juga untuk area support-nya, kami memberikan area support JSMR ini berada di area level 3.570 untuk saham JSMR. Lanjut, saham berikutnya ada saham KLBF. Kita cek saham KLBF Pharma pada penutupan perdagangan kemarin ya, KLBF Pharma
ini ditutup melemah sebesar 0,95% di area level 1560. Secara volume ini juga menunjukkan adanya aksi sell para investor, dan secara MACD juga sudah mulai berada di area negatifnya atau oversold-nya. Dan secara stokastik kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini sudah membentuk area dead cross dan mau menuju ke area oversold. Nah, jadi untuk Kalbe Pharma pada hari ini kami perkirakan masih kecenderungan mengalami koreksinya kembali ya, dengan area support yang kami berikan ini bisa berada di area level 1540 untuk KLBF. Dan menembus di area 1540, maka diperkirakan juga masih bisa menunjukkan pelemahan dengan area support kedua ini berada di level 1480 untuk KLBF. Namun kalau pada hari ini dia bisa membalikkan penguatan dan bisa melewati uji MA, bisa mengalami uji di MA terdekatnya yaitu MA 2134, maka level resisten yang bisa kami berikan ini berada di level terdekat dulu ya Bapak Ibu, di level resisten di 1630 untuk KLBF. Oke, lanjut saham berikutnya ada saham Pegas. Untuk Pegas. Untuk Pegas pada penutupan perdagangan kemarin ya, dia ditutup melemah sebesar 0,71% di level 1390. Nah, kalau kita lihat secara MACD juga Pegas ini sudah cenderung mengalami sideways-nya dan sudah berada di area negatifnya. Namun secara stokastik Pegas ini sudah mulai beranjak naik dan sudah membentuk area golden cross. Jadi untuk Pegas bisa diperhatikan kalau pembukaan hari ini dia cenderung menguat, maka kami perkirakan level resistennya ini terdekat berada di area 1450 untuk Pegas. Nah, dan level supportnya jika pada hari ini Pegas tidak dapat menembus area MA21 dan MA34, maka level bisa cenderung mengalami pelemahan dengan level support yang kami berikan ini sebesar 1360. Jadi untuk bisa diperhatikan pada pembukaan Pegas pada hari ini, apakah dia bisa menunjukkan penguatan, maka level resisten bisa diperkirakan mencapai di 1450. Namun kalau dia bobol di menembus area MA21 dan 34, maka cenderung masih mengalami pelemahan dengan area supportnya bisa kita lihat ya Bapak Ibu di area 1360 untuk Pegas sendiri. Oke, lanjut saham berikutnya. Saham berikutnya kita ada saham Prim. Oke, kita lihat sampai RIM atau Royal Prima. Oke, untuk kalau Prim sendiri, kita lihat ya, itu secara teknikal dan histori juga, Prim sudah terus melanjutkan pelemahan ya, dan kita lihat juga pergerakannya, Prim sendiri sudah kecenderungan masih pada di area downtrend-nya ya Bapak Ibu ya, untuk trend. Dan kalau kita lihat juga secara kalau misal secara volume tren ini tidak cenderung sideways ya untuk ini tren. Cenderung sideways, volumenya hampir nggak ada, tipis-tipis banget ya untuk pergerakan tren. Dan secara MACD juga dia sejak Februari hingga sekarang April dia masih berada di area negatifnya ya, belum beranjak, dan
masih cenderung sideways juga, cukup lama juga untuk trend ini bergeraknya, dan secara stokastik juga dia juga bergerak masih cenderungan sideways. Jadi untuk trend sendiri patut diwaspadai, dan kami sarankan sih untuk dijauhkan dulu terlebih dahulu. Dan kita lihat untuk kalau pembukaan perdagangan hari ini menunjukkan pelemahan kembali ya untuk trend, maka titik support yang kami berikan ini bisa terdekatnya ini berada di area 310, dan titik support jika dia breakout atau bobol di area 310, maka bisa melanjutkan pelemahan kembali dengan titik support barunya, ini berada di area 290. Jadi untuk prediksi sendiri patut diperhatikan dan diwaspadai karena pergerakannya sih masih cenderung sideways, dan kita lihat selama bulan Februari ya, bulan Februari hingga sekarang ini cenderung sideways dan masih mengalami pelemahan. Oke, untuk selanjutnya sahamnya berikutnya ada AYLS. Oke, untuk AYLS. Untuk AYLS pada pembukaan perdagangan hari ini ya, AYLS ini mengalami penguatan sebesar 0,7% dan berada di area levelnya 288. Nah, namun kalau kita lihat secara volume dia masih tipis ya, dan masih cenderungan lebih tipis, masih terus menipis. Dan kalau secara MACD juga kita lihat bahwa ILS ini masih cenderung berada di area negatifnya, berada di area negatifnya, dengan area histogramnya juga masih berada di area negatifnya pula. Dan kalau stokastiknya kita lihat ya, stokastiknya sih kecenderungan masih sideways pergerakannya. Jadi kalau untuk ILS sendiri bisa kami berikan untuk level resistennya jika dia melanjutkan penguatan, maka resisten terdekatnya ini berada di area 310 atau sampai 312, dengan catatan dia bisa berhasil menembus area terdekat MA terdekatnya, yaitu MA 90. Jika tembus, maka bisa melanjutkan penguatan dengan resisten terdekat berada di area 312. Namun untuk area supportnya kita bisa perhatikan, kalau dia hanya sesaat saja, maka level supportnya ini kami berikan berada di area 250 untuk area supportnya. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham Inco. Oke, kita lihat saham Inco pada pagi hari ini. Inco pada hari ini ya dia dibuka melemah 2,36%. Kalau kita lihat secara teknikal, Inco ini sudah cenderung mengalami penguatan ya, dan pada hari ini Inco sedikit mengalami koreksinya kembali karena sudah selama beberapa hari ini dia sudah menguat. Jadi sangat wajar saja kalau pada hari ini Inco cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu, dengan area support yang kami berikan ini terdekatnya dia berada di area 8.010 untuk Inco sendiri. Dan area support keduanya bisa diperhatikan ini bisa berada di area 7.590 untuk saham Inco. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika mau trade buy itu bisa disarankan di level 8.010 sampai atau di level 7.590 untuk saham Inco. Lanjut, saham berikutnya ada saham ITMG. Indo Tambang Raya Megah. Pada pembukaan hari ini dia cenderung mengalami penguatan ya. Dia sebesar 1,29%, di level areanya di 27.500. Secara kalau kita lihat secara MACD, ITMG ini masih cenderung mulai mengalami penurunan ya, dan mau menuju ke area oversold-nya.
Begitu pula dengan stokastiknya juga sudah mulai mengalami penurunan dan membentuk area dead cross-nya. Jadi kalau ITMG ini kami perkirakan masih cenderung mengalami pelemahan ya. Dengan area support yang kami berikan ini terdekatnya berada di area 26.615. Nah, namun kalau pada hari ini Inco bisa menembus area MA 21-nya ini ya Bapak Ibu. Kita lihat yang warna biru ini, maka level resistennya yang kami berikan ini terdekatnya berada di area bisa di area 28.200 untuk ITMG. Oke, lanjut saham berikutnya. Berikutnya ada SRTG. Oke, kita lihat SRTG atau Saratoga Investama Sedaya. Oke, untuk SRTG ya pada pembukaan hari ini SRTG ini dibuka cenderung menguat ya 0,81% di area levelnya 3.720 untuk dan secara teknikal ya untuk SRTG masih berada di area uptrend-nya ya Bapak Ibu, kita bisa lihat area uptrend-nya. Dan secara MACD juga kita lihat untuk SRTG ini sudah berada di area overbought-nya. Namun untuk secara stokastik SRTG ini sudah cenderung mengalami penurunan. Jadi untuk SRTG bisa diperhatikan SRTG ini level supportnya berada di area level 3.520 dan jika bisa SRTG melanjutkan penguatan maka untuk level resistennya dulu terdekatnya ini berada di level 3.840 untuk SRTG. Lanjut saham berikutnya. Oke, saham Toba. Kita lihat ya, saham Toba pada hari ini. Untuk saham Toba, kita lihat pada pembukaan perdagangan hari ini ya. Toba ini dibuka menguat 2,7% di area levelnya di 1.140. Kalau secara MACD untuk Toba ini masih berada di area sideways-nya dan mau cenderung membuat area dead cross-nya, dan sedangkan stokastik kita bisa lihat untuk stokastik juga sudah mulai menandakan adanya penurunan dan menuju ke area oversold-nya. Jadi kalau bisa kita lihat untuk Toba ini untuk level supportnya terdekat ini bisa berada di area di 1060 dan level resistennya kalau dia masih menunjukkan penguatan dan bisa menembus MA21, MA34, maka level resisten yang kami berikan ini bisa berada di level 1230. Oke, selanjutnya ada saham TOWR. Oke, untuk TOWR. TOWR pada pembukaan hari ini masih dibuka menguat ya. Kalau kita lihat TOWR ini menguat dikarenakan rilisnya laporan keuangan TOWR sendiri yang sudah positif terus di kuartal 2021, dan kalau kita lihat juga secara MACD juga kalau sudah menunjukkan area positifnya dan sudah mulai membentuk area golden cross, begitu juga dengan stokastik yang sudah membentuk area golden cross-nya kembali dan mau menuju ke area positifnya. Jadi kami perkirakan untuk TWR ini level resisten terdekatnya ya Bapak Ibu ini berada di area terdekatnya di 1080
Kemungkinan kami bisa mencapai di 1080 menembus MA 90-nya untuk TWR. Namun kita perlu perhatikan juga untuk area support-nya, jika TWR tidak dapat menunjukkan penguatan, maka area support terdekatnya Bapak Ibu kita perhatikan dulu untuk TWR ini berada di area 1040 sampai 1000 sampai di 1025 untuk TWR. Lanjut saham berikutnya. Saham berikutnya ada Japfa. Oke, kita lihat saham Japfa. Untuk Japfa pada hari ini ya, dia dibuka menguat ya. Setelah hari 18 April, tepatnya pada hari Senin, dia membagikan dividennya ya. Jadi biasanya setelah pembagian dividen ini, saham-saham ini cenderung mengalami pelemahan ya. Dan pada hari ini dia sudah mulai mengalami penguatan. Namun kalau kita secara lihat MACD, dia sudah masih berada di area negatifnya dan membentuk area dead cross-nya, dan stok begitu pula dengan stokastiknya masih berada di area oversold. Namun kalau kita lihat di bawah ini oversold-nya ini sudah mau beranjak naik dan mau membentuk area golden cross. Jadi untuk Japfa sendiri kita bisa perhatikan untuk level resistennya terdekatnya berada di level 1450 untuk Japfa ya Bapak Ibu untuk Japfa. Namun kalau misalkan hari ini menunjukkan pelemahan kembali, maka level supportnya itu berada di area level 1400. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada BPKP. BPKP. Untuk BBKP, BBKP pada hari ini ya, dia cenderung masih sama dengan penutupan kemarin, yaitu berada di level 220. Kalau kita lihat secara MACD, BPKB ini masih bergerak sideways atau stagnan ya. Begitu dengan stokastiknya yang masih cenderung stagnan. Jadi kalau kita bisa perhatikan dulu untuk BBKP, kalau hari ini dia bisa menunjukkan penguatan, maka level resisten terdekatnya dulu berada di area 230 dan level resisten kedua ini berada di level 250 dengan syarat dia bisa melewati sinyal MA21 dan MA34. Nah, dan untuk level supportnya kita bisa perhatikan untuk BPKB ini cenderung bisa berada di area 200 ya Bapak Ibu ya. 200 sampai 198 untuk BPKP. Oke, lanjut saham berikutnya. Ada saham Harum. Oke, kita cek saham HRUM. Harum Energy. Untuk Harum Energy pada hari ini ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dia dibuka melemah 0,854% di area level 13.775. Kalau kita lihat secara MACD-nya, Harum ini sudah berada di area overbought-nya, namun secara histogram dia masih berada di area dan secara histogram dia masih berada di area positifnya. Sedangkan kalau secara stokastiknya ya Bapak Ibu, untuk Harum ini sudah mulai mengalami penurunan di area level dengan penurunannya Bapak Ibu ya, sudah dan sudah membentuk dead cross kembali. Jadi untuk bisa diperhatikan untuk Harum ini titik support yang terdekatnya ini berada di area di 13.425 untuk area support terdekatnya.
dan area support keduanya jika menembus di area support pertama, maka untuk area keduanya ini berada di area 12.600 ya Bapak Ibu untuk Harum sendiri, dan untuk level resistennya ini terdekat berada di area 14.700. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Adero. Untuk saham Adro pada hari ini dia dibuka menguat ya, menguat 4,95% di area level 3.390. Dan kalau kita secara MACD dan stokastik, mereka juga menunjukkan sudah mulai berada di area positifnya dan mulai menuju ke area overbought-nya. Dan secara histogram dia juga sudah menunjukkan area positifnya kembali. Jadi kalau kita lihat untuk Adro sendiri, di pikiran kami masih bisa menunjukkan penguatan dengan titik resistennya tertinggi berada di area 3.600 ya Bapak Ibu. Dan level supportnya berada di area 3.160 untuk Adro. Lanjut. Saham berikutnya ada saham SGER. Oke, saham untuk SGER pada hari ini ya dia dibuka melemah, melanjutkan pelemahan kembali, dan saat ini melemah sebesar 4,91% di area levelnya di 2120. Untuk SGER sendiri sih kami perkirakan masih menguji bisa melanjutkan pelemahan dengan menguji MA21 dan MA34. Jika pada hari ini dia menembus ke area MA21 dan MA34, maka SGR ini bisa menjual pelemahan dengan level supportnya terdekat berada di area level 1980, dan level support kedua ini berada di level 1760 untuk SGER. Lanjut. Selanjutnya ada saham BRIS, please. Bank Syariah Indonesia. Oke, untuk saham BRIS pada hari ini ya dia dibuka cenderung melemah ya, 0,32% di area levelnya 1.560. Nah, kalau kita lihat secara MACD untuk BRIS sendiri ini masih bergerak sideways, dan secara histogramnya dia sudah menunjukkan area positifnya kembali. Dan kalau kita lihat secara stokastiknya, namun kalau kita secara stokastik, BRIS ini sudah membentuk area dead cross. Jadi untuk BRIS sendiri kami perkirakan bisa cenderung mengalami pelemahan, yang area support terdekatnya itu berada di level 1.510 untuk BRIS. Jadi bisa diperhatikan untuk BRIS bisa menunjukkan pelemahan dengan area supportnya itu 1.510. Namun kalau hari ini dia bisa menguji level MA21, menembus MA21 dan MA34, maka bisa cenderung mengalami penguatan dengan titik level resistennya. Nah, ini yang terdekat ini ya Bapak Ibu, pada di area 1620, dan level resisten keduanya ini berada di level 1650. Lanjut, saham berikutnya. Kedua saham berikutnya ada DOID. Oke. DOID, DOID, Delta Dunia Mutia Makmur. Untuk DUID pada hari ini dia bergerak menguat 1,83% di area level 555.
Oke, kalau kita lihat secara MACD-nya pada hari ini ya, dia sudah mulai mengarah penurunan dan secara stokastiknya juga sudah mulai menunjukkan area oversold-nya kembali. Nah, untuk duit kita bisa perhatikan ya dulu untuk duit pergerakannya ya. Untuk duit kalau dia bisa menunjukkan penguatan kembali, maka untuk level resistennya terdekat nih untuk Bapak Ibu ini bisa diperkirakan mencapai level resisten terdekat di 600 dan level resisten kedua ini berada di area 635 untuk DUE dan tapi untuk level supportnya bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jika untuk level supportnya terdekatnya dia bisa di level 530. Oke, lanjut saham berikutnya. Ada BBHI. Oke, kita lihat saham BBHI. Oke, PT Alobank Indonesia. Kalau kita lihat ya pada hari ini, BBI ini pada pembukaan hari ini dia cenderung mengalami pelemahan 1,18% di level area 6.250. Kalau kita lihat secara stokastik dia sudah mulai mengalami sudah pernah mengalami penguatan selama beberapa hari, dan kalau kita lihat juga secara MACD untuk Alobank ini sudah mulai menunjukkan menuju ke area positifnya kembali. Begitu juga dengan stokastiknya. Kalau kita lihat stokastiknya ini juga sudah mulai menuju area overbought-nya dan dia juga sudah membentuk area golden cross. Jadi kalau BBHI pada hari ini bisa membalikan keadaan, nah maka kita perkirakan BBHI ini di level resistennya terdekatnya berada di area 6.710. Jika menembus area pertama, maka area keduanya ini berada di area 7.000 ya untuk BBHI. Dan untuk area supportnya bisa diperhatikan BBHI ini bisa berada di area terdekatnya ini di 5.900 dan support keduanya ini kita bisa perhatikan berada di area 5.480 untuk BBHI. Oke, lanjut saham berikutnya. Saham berikutnya ada SRTG. Oke, kita lihat SRTG. Tadi sudah dibahas atau belum ya untuk SRTG. Oke, tadi SRTG sudah dibahas ya Bapak, Ibu. Nanti kalau ketinggalan bisa cek di YouTube kami kembali untuk videonya. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Akra. Oke, kita cek saham Akra itu bagaimana. Untuk Akra, oke, untuk saham Akra pada hari ini dia melesat ya, 7%-an. Kalau untuk Bapak Ibu yang tanya trade buy-nya ini sudah terlambat kembali, takutnya kalau beli ini dia level resistennya ini sudah menunjukkan di area 1010-nya ya Bapak Ibu, dan area terjauhnya resistennya ini bisa mencapai di 1040. Namun kalau Bapak Ibu mau mengambil risiko sih terserah sih tentang Bapak Ibu ya. Tapi kami sarankan Akra diperhatikan terlebih dahulu mengingat pergerakan secara MACD-nya sudah bergerak sideways, begitu juga dengan stokastiknya yang sudah cenderung mengalami sideways juga. Jadi untuk Akra sendiri diperhatikan dulu pergerakannya, jika dia jebol atau mengkoreksi, maka untuk level support terdekatnya ya Bapak Ibu itu berada di area 930 untuk Akra. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Ya, ini UNVR. Oke, UNVR, Unilever Indonesia. Pada hari ini
Oke, pada hari ini NPR dibuka melemah ya 0,58% di area level 3.450 dan ditopang dengan volume yang mengalami pelemahan dibandingkan perdagangan kemarin. Sedangkan secara MACD dia masih bergerak sideways dan kalau kita lihat secara stokastiknya ya untuk untuk NVR ini sudah mulai beranjak naik. Jadi kalau untuk NVR kalau pagi hari ini dia bisa menguji MA21 melewati uji MA21 dan MA34 maka level resisten terdekatnya yang kami berikan ini bisa berada di level 3.570 untuk UNVR dan level resisten keduanya ini bisa berada di areanya di level 3.660. Nah, namun kalau dia tidak sanggup melanjutkan menguat dan cenderung masih mengalami pelemahan, itu menunjukkan pelemahannya kembali, maka UNVR kita perhatikan dulu ya Bapak Ibu untuk titik support terdekatnya ini bisa berada di 3.390 dan titik support terjauhnya berada di level 3.270. Jadi untuk UNVR sendiri sih diperhatikan dulu pergerakannya pada hari ini. Jadi untuk kalau mau ambil, itu yang kami sarankan di area support yang bisa kami berikan di area 3.270 sampai di area 3.390 untuk UNVR. Oke, lanjut. Saham berikutnya. Saham berikutnya ada saham Friend. Untuk saham Friend pada hari ini ya, dia bergerak melemah 1,12% di area level 88 ya. Nah, ini juga terlihat volumenya juga sudah berkurang dibandingkan penutupan pedagang kemarin. Dan kalau kita lihat untuk MACD-nya, dia juga masih bergerak menguat dan histogramnya juga masih berada di area positifnya. Untuk Friends sendiri, kamu perkirakan untuk hari ini ya, kalau bisa melanjutkan penguatan kembali, maka Friends bisa kita proyeksikan ini untuk level resisten terdekatnya ini bisa mencapai di Rp91 dan level resisten keduanya ini bisa berada di level di level 93 ya Bapak Ibu ya untuk Friends sendiri. Dan untuk area supportnya kalau saya lihat kalau terdekatnya ini berada di area 85 sampai support terjauhnya ini berada di area 82 untuk Friend. Oke, lanjut. ITMG, Adro tadi sudah dibahas ya Bapak. Bisa cek nanti kerja ketinggalan, bisa cek kembali video kami di YouTube. Lanjut, saham INDF. Oke. Untuk INDF pada hari ini ya, INDF dibuka menguat ya 1,2% di level 6.300. Kalau kita lihat secara MACD-nya, INDF ini sudah mulai menunjukkan ke area overbought dengan histogramnya juga sudah mulai berada di area positifnya. Begitu pula dengan stokastiknya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu untuk stokastiknya ini NDF ini sudah mau menuju area overbought-nya kembali atau naik ke area positif dan saat ini juga kita lihat bahwa NDF ini sudah membentuk area golden cross. Jadi kalau untuk NDF memperkirakan masih bisa menunjukkan penguatan dengan area level resisten terdekatnya ini bisa mencapai di 6.375 dan area resisten keduanya
ini berada di area level 6.470 untuk INDF. Namun bisa diperhatikan juga untuk level supportnya, kami bisa untuk level supportnya ini terdekatnya berada di 6.170 ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Saham berikutnya adalah ICBP. Oke, ICBP. Untuk ICBP pada hari ini juga masih cenderung mengalami penguatan ya, seperti NDF, dan ini pada hari ini menguat 1,37% di area levelnya di 7.450 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara stokastik, ICBP ini sudah mulai menunjukkan area positifnya, dan begitu pula dengan MACD juga yang sudah mulai membentuk area golden cross-nya kembali. Jadi untuk ICBP kami perkirakan masih bisa melanjutkan penguatan dengan level support terdekat, level resisten terdekatnya berada di 7.550. Sebelum mencapai 7.550 ini sudah berhasil menguji level terdekatnya di MA21, maka bisa melanjutkan ke level resisten terdekatnya di 7.550, dan level terdekat kedua ini berada di level resistennya di 7.760 untuk ICBP. Lanjut saham berikutnya. Oke, untuk saham berikutnya ada TPS. Oke, untuk BTPS pada hari ini ya, untuk BTPS sudah dibuka menguat 1,23% di area levelnya di 3.250. Namun kalau kita lihat secara MACD dan stokastik, dia masih bergerak sideways. Jadi untuk BTPS sendiri, jika ia berhasil melewati MA terdekat dari MA34, maka level resisten terdekatnya bisa berada di area 3.400 ya Bapak Ibu. Namun jika dia tidak berhasil melewati area tersebut dan menembus di area MA21, maka level dikirakan kami bisa cenderung mengalami pelemahan dengan area support terdekatnya ya Bapak Ibu berada di area 3.190, dan area support keduanya ini berada di level 3.111. Oke, lanjut. Kita bahas tentang saham MNCN. Oke, Media Nusantara Citra. Untuk MNCN pada hari ini dia dibuka melemah ya, 0,48% di area levelnya 1040. Kalau kita lihat ya untuk MNCN sebelumnya dari secara histori dia sudah mulai masih berada di area uptrend, namun pada hari ini bisa mengalami koreksi dikarenakan cukup wajar saja karena sudah 3 hari atau 4 hari berturut-turut ini dia mengalami penguatan, jadi cukup wajar saja kalau secara teknikal MNCN ini mengalami koreksi dengan kami perkira untuk titik supportnya untuk MNCN sih bisa berada di area 1010 terlebih dahulu, dan untuk area support kedua ini kami perkirakan bisa berada di area 990. Jadi untuk Bapak Ibu diperhatikan dulu MNCN karena pada hari ini atau pagi hari ini dia bisa cenderung mengalami koreksinya kembali dengan area supportnya bisa mencapai di 1010 sampai returnnya di 1990 untuk MNCN. Oke, untuk pagi hari ini MNCN sebagai penutupan webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah turut berpartisipasi hingga akhir sesi acara. Kami dari tim Philip Sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa ketemu di besok hari di jam yang sama.
Salam salam sukses bagi kita semua dan happy cuan bagi kita semua. Terima kasih untuk kita semua. See you.